Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdullah dengan NIM 2305 1204 175 dari kelas 2023E Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat video tentang jenis-jenis memori komputer, mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Oke, langsung saja. Dalam komputer, memori adalah komponen paling penting untuk fungsi normal setiap sistem. Sistem komputer mengkategorikan memori untuk berbagai tujuan dan penggunaan. Pada video ini, saya akan membahas klasifikasi memori atau jenis-jenis memori secara detail. Selain itu, saya akan membahas fitur-fitur memori, terus apa itu RAM, ROM, SRAM, DRAM, serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, sebenarnya apa sih memori komputer itu? Memori komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi secara sementara atau permanen. Memori komputer ini adalah sekumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi biner dalam bentuk bit. Blok-blok memori dibagi menjadi sejumlah komponen kecil yang disebut sebagai sel. Setiap sel memiliki alamat unik untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori dikurangi 1. Misalnya, jika ukuran memori komputer adalah 64.000 kata, unit-unit memori memiliki 64 dikali 1024, yaitu 65.536 lokasi atau sel. Alamat sel memori bervariasi dari 0 hingga 65.535. Nah, kenapa sih kita membutuhkan memori komputer? Dalam sistem komputer, kita membutuhkan memori komputer untuk menyimpan berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Kita dapat mengambil kembali data tersebut ketika dibutuhkan. Misalnya, ketika kita menulis dan menjalankan program komputer apapun, awalnya disimpan pada memori primer data tersebut. Jika prosesor tidak memerlukan data tertentu untuk waktu yang lama, program atau data secara otomatis disimpan ke memori permanen atau memori sekunder. Kemudian data dipanggil dari memori sekunder ke memori primer atau utama. Berikutnya, fitur-fitur pada memori komputer. Berikut adalah berbagai fitur-fitur memori komputer, yaitu yang pertama ada lokasi. Maksudnya adalah lokasi internal atau eksternal memori dalam komputer. Memori internal terdapat dalam komputer. Bisa disebut juga sebagai memori primer atau memori utama. Contoh dari memori primer adalah register, cache, dan memori utama. Sedangkan memori eksternal adalah perangkat penyimpanan terpisah dari komputer seperti disk, pita, USB, sama pen drive. Lalu yang kedua ada kapasitas. Kapasitas penyimpanan bervariasi dalam memori eksternal dan internal. Kapasitas penyimpanan perangkat eksternal diukur dalam byte, sedangkan
memori, ya sama sih, memori internal juga diukur sama byte. Panjang byte penyimpanan dapat bervariasi dalam bit seperti 8, 16, atau 32 bit. Yang ketiga ada metode akses. Memori dapat diakses melalui 4 metode akses. Yang pertama ada DMA. Sesuai namanya, DMA kepanjangannya itu Direct Memory Address, atau bisa mengakses secara langsung. DMA adalah metode yang memungkinkan perangkat input-output untuk mengakses atau mengambil data langsung dari memori utama. Yang kedua ada metode akses sekuensial. Metode akses sekuensial digunakan dalam perangkat penyimpanan data untuk menyimpan data yang disimpan secara sekuensial atau berurutan dari memori komputer. Sedangkan data yang diterima dari memori akses acak atau RAM dapat berada dalam urutan apapun. Nah, ini dia. Yang ketiga ada metode akses acak atau random. Metode ini digunakan untuk mengakses data secara acak dari memori. Metode ini merupakan kebalikan dari sum ya. Misalnya, untuk pergi dari A ke Z secara acak, kita dapat langsung lompat ke lokasi yang ditentukan. Dalam metode sekuensial, kita harus mengikuti semua urut dari A ke Z untuk mencapai lokasi memori tertentu. Yang keempat ada metode akses asosiatif. Metode akses asosiatif adalah jenis khusus memori yang mengoptimalkan kinerja pencarian melalui data yang ditentukan untuk langsung mengakses informasi yang disimpan berdasarkan alamat memori. Lalu ada unit transfer. Sesuai namanya, unit transfer mengukur laju transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis masuk keluar dari perangkat memori. Laju transfer data dapat berada dalam memori eksternal dan internal. Pada memori internal, laju transfer bit sebagian besar sama dengan ukuran kata. Sedangkan pada memori eksternal, laju transfer bit tidak sama dengan panjang kata. Metode ini selalu lebih besar dari kata atau mungkin disebut sebagai blok. Selanjutnya ada performa. Performa memori terbagi secara utama menjadi 3 bagian. Yang pertama ada waktu akses. Dalam memori akses acak, waktu akses mewakili total waktu yang dibutuhkan oleh perangkat memori untuk melakukan operasi baca tulis yang alamatnya dikirim ke memori. Lalu ada yang kedua ada waktu siklus memori. Waktu siklus memori adalah total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses blok memori dan waktu tambahan yang diperlukan sebelum memulai akses kedua. Yang ketiga ada laju atau kecepatan transfer. Maksudnya menggambarkan laju transfer data yang digunakan untuk mentransmisikan memori ke atau dari perangkat memori eksternal atau internal. Transfer bit dapat berbeda untuk perangkat eksternal dan internal yang berbeda. Selanjutnya ada jenis fisik. Artinya mendefinisikan jenis fisik memori yang digunakan dalam komputer seperti magnetik, semikonduktor, magneto-optik, dan optik. Yang terakhir ada karakteristik fisik. Karakteristik fisik menentukan perilaku fisik memori seperti memori yang mudah hilang, tidak mudah hilang, atau tidak dapat dihapus. Memori yang mudah hilang dikenal sebagai volatil yang memerlukan daya untuk menjaga informasi yang disimpan, dan jika terjadi kehilangan daya, data yang disimpan akan hilang. Contohnya seperti RAM ya. Lalu memori yang tidak mudah hilang bisa disebut juga sebagai non-volatil, digunakan untuk menyimpan data secara permanen.
Bahkan saat daya dimatikan, datanya masih ada. Memori non-volatil contohnya adalah ROM. Lanjut slide selanjutnya. Berikut adalah gambar dua jenis memori pada komputer, yaitu memori primal dan memori sekunder. Next. Memori primer atau memori utama. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi secara langsung dalam CPU, memori tambahan, dan cache. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data ketika prosesor aktif menggunakannya. Ketika program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama kali memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Mengakses atau menjalankan data dari memori primer lebih cepat karena memiliki cache atau dan juga register yang memberikan respon lebih cepat dan terletak lebih dekat dengan CPU. Memori primer bersifat volatil dan non-volatil ya. Misalnya RAM itu bersifat volatil, ketika daya dimatikan, data yang disimpan dalam RAM akan hilang, dan ROM itu non-volatil. Lalu memori primer harganya cenderung lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas ukuran cenderung lebih kecil dibandingkan memori sekunder. Dua contoh utama memori primer ada RAM, yaitu Random Access Memory, sama ROM, Read Only Memory. Next slide. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah salah satu tipe memori primer yang diakses langsung oleh CPU. RAM adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan data, program, atau hasil program sementara. RAM digunakan untuk membaca, menulis data dalam memori sampai mesin pada saat mesin sedang bekerja. RAM mudah hilang karena bersifat volatil. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dayanya hilang, maka datanya juga hilang. Ada dua jenis RAM. Saya akan membahas dua jenis RAM saja ya. Sebenarnya ada lebih dari dua. Dua jenis RAM yang saya bahas ada SRAM sama DRAM. Next slide. DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data secara dinamis di RAM. Dalam DRAM, setiap sel membawa 1 bit informasi. Selnya terdiri dari dua bagian, yaitu kapasitor dan transistor. Ukuran kapasitor dan transistornya itu sangat kecil, membutuhkan jutaan untuk menyimpan pada satu chip. Oleh karena itu, DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada SRAM dengan ukuran yang sama. Namun, kapasitor perlu terus diperbarui untuk mempertahankan informasi karena DRAM bersifat volatil. Jika daya dimatikan, data yang disimpan akan hilang. Karakteristik DRAM seperti pada layar, perlu diperbarui secara terus-menerus untuk menyimpan data. Lebih lambat dari SRAM, dapat menyimpan jumlah data yang lumayan besar, merupakan kombinasi dari kapasitor dan transistor. Lebih murah dibandingkan dengan SRAM, dan konsumsi dayanya lebih sedikit dibandingkan SRAM. Next slide. Selanjutnya ada SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data
secara statis dalam memori. Artinya, menyimpan data dalam SRAM bersifat non-volatil, yaitu jika datanya dimatikan maka datanya masih ada. Karakteristik memori SRAM bisa dilihat pada slide gambar, bisa dilihat pada layar berikut. Tidak memerlukan pembaruan, lebih cepat dari DRAM, namun lebih mahal dari DRAM. Konsumsi dayanya juga lebih tinggi daripada DRAM, tapi umurnya lebih panjang, ukurannya besar, dan digunakan sebagai cache. Maaf, salah ini yang terakhir ya. Lalu selanjutnya ada tabel perbandingan antara SRAM dan DRAM. SRAM waktu aksesnya lebih lambat, DRAM waktu aksesnya lebih cepat. SRAM menggunakan flip-flop untuk menyimpan setiap bit data. DRAM menggunakan kapasitor untuk menyimpan setiap bit data. SRAM tidak memerlukan pembaruan berkala untuk mempertahankan informasi. DRAM memerlukan pembaruan berkala untuk mempertahankan informasi. Ini juga salah. Biaya SRAM mahal, biaya DRAM lebih murah dari SRAM. SRAM memiliki struktur yang kompleks, DRAM strukturnya sederhana. SRAM membutuhkan konsumsi daya lebih rendah dibandingkan dengan DRAM. Slide. Kelebihan dan kekurangan RAM. Kelebihannya yaitu yang pertama cepat, memerlukan sedikit daya untuk beroperasi, program memuat lebih cepat, RAM lebih banyak meningkatkan kinerja sistem dan dapat melakukan banyak tugas sekaligus. Melakukan operasi tulis dan baca, read write. Prosesor dapat membaca informasi lebih cepat dibandingkan dengan hard disk dan lain-lainnya atau memori sekunder. Kekurangannya ada yang bersifat volatil dan ada yang bersifat non-volatil. RAM bersifat volatil, yaitu membutuhkan listrik untuk memperoleh data, lebih mahal dibandingkan dengan ROM, dan ukuran RAM cenderung kecil. Selanjutnya ada ROM atau read only memory. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi pada chip. Ini ROM adalah memori read only seperti namanya, yang hanya bisa membaca informasi, data atau program yang disimpan. ROM tidak bisa menulis atau mengubah apapun. ROM berisi instruksi penting atau data program yang diperlakukan untuk memulai atau booting komputer. ROM adalah memori yang tidak mudah hilang, bersifat non-volatil. Tanpa daya, datanya masih ada. Saya akan menjelaskan 5 jenis ROM ya. Yang pertama ada MROM atau Mass Read Only Memory. MROM adalah jenis memori hanya baca tertua atau yang pertama kali ditemukan, yang program atau datanya sudah dikonfigurasi oleh sirkuit pada pembuatan. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam MROM tidak dapat diubah. Yang selanjutnya ada PROM, Programmable Read Only Memory. PROM adalah jenis memori hanya baca digital, read only digital, di mana pengguna dapat menulis informasi atau program hanya sekali. Artinya, PROM kosong pada saat pertama kali digunakan dan hanya bisa diisi sekali. Setelah data ditulis pada PROM untuk pertama kali, data tersebut tidak dapat diubah lagi.
atau dihapus. Yang ketiga ada EPROM, Erasable and Programmable Read-Only Memory. EPROM adalah jenis memori read-only di mana data yang disimpan dapat dihapus dan program ulang hanya sekali dalam memori EPROM. EPROM adalah memori non-volatil yang menyimpan data ketika nggak ada daya. Data dapat disimpan selama minimal 10 hingga 20 tahun. Dalam EPROM, jika kita ingin menghapus data yang disimpan dan memprogram ulang untuk pertama kali, kita harus melewati sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu data dapat dibuat ulang dalam EPROM. Yang keempat ada EEPROM, Electrically Erasable and Programmable Only Memory. EEPROM adalah memori read-only yang digunakan untuk menghapus data yang disimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogram ulang. EEPROM merupakan memori non-volatil sama. Dalam EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali. Dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Yang kelima ada flash ROM. Flash ROM adalah memori non-volatil sama yang dapat ditulis atau write atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Flash ROM adalah bentuk EEPROM dari memori komputer. Konten atau data tidak bisa hilang, ya, non-volatil. Flash ROM dapat digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Next slide. Kelebihan dan kekurangan ROM. Kelebihannya bersifat non-volatil. Jika dayanya hilang, datanya masih ada. Ukurannya cenderung besar dibandingkan RAM, lebih murah dibandingkan RAM, dan biasanya berisi data untuk memboot OS. Kekurangannya, sebagian besar datanya tidak dapat diubah dan lebih lambat daripada RAM. Tabel perbandingan antara RAM dengan ROM. RAM mengakses memori. Ini salah. RAM bisa write dan read, sedangkan ROM hanya bisa read only. RAM bersifat volatil, ROM bersifat non volatil. RAM lebih cepat, ukurannya lebih kecil dan lebih mahal. ROM lebih lambat, ukuran lebih besar dan lebih murah. Contoh RAM adalah DRAM dan SRAM. Contoh ROM ada MROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan Flash ROM. Memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menyimpan sejumlah besar data. Memori sekunder dikenal juga sebagai memori eksternal, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang. Namun, memori sekunder lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Memori sekunder pertama dimuat ke dalam RAM, kemudian dikirim ke prosesor untuk di-read dan diperbarui datanya. Perangkat memori sekunder termasuk hard disk, floppy disk, itu disk magnetik, lalu disk optik seperti CD, CD-ROM, dan pita magnetik. Contoh-contoh memori sekunder ada hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan memori komputer. Hard disk bersifat non-volatil. Biasanya hard disk berada dekat dengan motherboard komputer.
menyimpan data dalam ukuran yang lumayan besar. Selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk adalah penyimpanan sekunder yang terdiri dari disk berlapis magnetik tipis dan fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Floppy disk hadir dalam 3 ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data disimpan dalam disk dapat diakses melalui drive disk. Selain itu, floppy disk adalah satu-satu cara melalui program baru diinstal pada komputer atau cadangan. Namun, floppy disk adalah jenis perangkat penyimpanan portable tertua. Dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Yang ketiga ada CD atau compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik, singkatan dari compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file cadangan, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. CD memiliki lebar 1,2 mm, tinggi 12 cm, yang dapat menyimpan sekitar 783 MB ukuran data. CD menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis. Contohnya ada CD-ROM, CDR, CDR-W. Lalu ada DVD, Digital Versatile Disc, ada Blu-ray Disc, dan ada pendrive atau yang lebih sering disebut sebagai USB drive. Next, fitur-fitur yang ada pada memori sekunder. Kecepatannya cenderung lebih lambat dibanding memori primer. Datanya bersifat non-volatil. Penyimpanannya besar, memiliki berbagai macam memori optik dan magnetik. Selanjutnya ada cache. Cache adalah memori komputer berbasis cache terletak di antara CPU dan memori primer. Cache lebih cepat, berperforma tinggi, dan bersifat volatil. Cache menyimpan data instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Cache mengurangi waktu akses data dari memori utama karena lokasinya yang dekat dengan CPU. Cache ada 3 tingkatan, yaitu L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. L1 cache juga dikenal sebagai onboard, internal, atau cache utama. L1 cache dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi, dan ukuran L1 cache bervariasi dari 8 KB hingga 128 KB. L2 cache juga dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder, memerlukan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 cache dibangun dalam chip terpisah di motherboard, tidak ada di dekat CPU seperti L1. Ukuran L2 cache mungkin 128 KB hingga 1 MB. L3 cache umumnya digunakan dengan kinerja tinggi dan kapasitas komputer. L2 cache ada pada motherboard, kecepatannya lambat, ukurannya maksimal hingga 8 MB. Kelebihan dan kekurangan cache. Kelebihannya itu lebih cepat dibandingkan dengan memori utama, menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Waktu aksesnya lebih singkat daripada memori utama karena letaknya lebih dekat dengan CPU. Kekurangannya yaitu ukurannya kecil banget. Lalu ada register. Register adalah area penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Register adalah memori terkecil dan tercepat dari komputer. Register adalah bagian dari CPU.
Register menyimpan sementara data instruksi dan alamat memori yang sering digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat kepada CPU. Tabel perbandingan antara memori utama dan memori sekunder sebagai berikut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.